warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya teman-teman. Hari ini hari apa? Hari ini hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 3. Bulannya apa? Bulan Agustus. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustazah Santi. Nah, kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha kan? Siapa yang tahu sejarah Hari Raya Idul Adha? Nah, Ustazah hari ini akan menjelaskan tentang sejarah peristiwa Idul Adha. Silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Guru akan bercerita tentang peristiwa Idul Adha. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana sejarah adanya Idul Adha? Idul Adha terjadi karena adanya peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mengajak istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail pindah ke kota Mekah. Ismail yang masih menyusu saat itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Siti Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim merasa rindu. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengirim seseorang untuk melihat Siti Hajar dan Ismail. Dan ketika seorang tersebut mengatakan bahwa Siti Hajar dan Ismail dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemimpin dan pemilik di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Nabi Ibrahim pun berangkat ke kota Mekah dan bertemu dengan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di padang Arafah. Siti Hajar dan Ismail sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan Ismail sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Sangat begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah,
Apabila itu memang perintah Allah, maka laksanakan apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyat tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan berbaring untuk diserahkan kepada Allah. Tiba-tiba, tubuh Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini cobaan yang besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai di sini dulu cerita dari peristiwa Idul Adha. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Sampai di sini dulu belajar dengan Ustazah Santi. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.